A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad nasarakum, sungguh benar-benar telah menolong kepada kalian. Siapa Allah? Allah fi mawatina, pada beberapa tempat, lil harbi, untuk perang, katsiratin, yang banyak. Kabadrin, seperti tempat Badar, wa Quraidata, dan tempat Quraidah, wa Nudairi, dan tempat Nudair. Wadhkur, dan ceritakan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma Hunainin, mengenai hari Hunain, hari perang kalian pada Hunain. Hunain ini adalah wadin baina Makkah wa Taif, adalah satu lembah yang ada di antara Mekah dan kota Taif. Jadi di antara kota Mekah dan kota Taif ada lembah, namanya lembah Hunain. Lembah apa? Hunain. Ceritakan oleh engkau mengenai hari perang Hunain, yaitu hari memeranginya kalian pada lembah tersebut kepada kabilah Hawazin. Terjadinya peperangan tersebut pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriyah. Apa yang harus diingatkan? Idz a'jabatkum kathratukum, yakni ketika mengujubkan kepada kalian apa kathratukum, banyaknya bilangan kalian. Sampai fakultum, sampai berkata kalian, lan nughlabal yauma min qillatin, kita sekalian tidak akan dikalahkan pada hari ini karena sedikitnya bilangan. Wa kanu, dan ada mereka isnai asyara alfan, adalah 12.000 orang. Wal kufaru, sedangkan orang-orang kafir, arba'atu alafin, adalah 4.000 orang. Falam tughni ankum syai'a, maka tidak menyugihkan itu banyaknya hitungan bilangan ankum dari kalian syai'an, dengan sedikit pun. Wadhaqat, dan telah sempit alaikum kepada kalian apalah bumi bima rahubat, serta luasnya itu bumi. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian berpaling kalian, mudbirina, hanya beberapa yang membelakangi, munhazimin, yakni orang-orang yang dikalahkan. Kenapa terjadi ini? Ketika perang Hunain terjadi, awalnya adalah mendapatkan kekalahan. Padahal hitungan umat Islam saat itu adalah 12.000 orang melawan 4.000 orang, orang-orang kafir. Tapi kenapa terjadi kekalahan? Ternyata Allah ingatkan, penyebabnya adalah ada ujub. Ya, idz a'jabatkum kasratukum, yaitu ujub, penyakit ujub. Penyakit ujub ini penyakit hati. Jadi mereka ada terlintas ujub di dalam hatinya, kita ini tidak akan terkalahkan karena hitungan kita banyak. Artinya mereka lupa kepada kekuatan Allah, lupa kepada pertolongan Allah. Yang diingat-ingat oleh mereka apa? Oh, ini saya banyak. 12 orang, 11.000 orang, 12.000 orang, ya, melawan 4.000. Masa bisa nggak kalah? Masa kita nggak menang? Oh, lupa terhadap pertolongan. Mereka mendapatkan bisa mengalahkan itu karena semata-mata pertolongan Allah. Akhirnya diingatkan oleh Allah. Karena mereka orang-orang mulia, para kekasih Allah, ditegur, diingatkan oleh Allah.
Nah, di antara penyakit hati adalah ujub. Itu penyakit hati. Ya, diterangkan di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 71. Al-babus sadis fil aqabatis sadisah wa hiya aqabatul qawadih. Bab yang keenam adalah tetap pada aqabah sadisah, tangga yang keenam, yaitu tangga al-qawadih, tangga yang menjadi kecacadan, menjadi cacat, menjadi rusak itu amal soleh. Jadi aya nu ngaruksak karena amal soleh. Apa diantaranya? Dua di sini dijelaskan. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub. Ya, pertama itu merusak amal soleh, bahkan bisa menghancurkan pahala amal soleh gara-gara ri. Yang kedua ujub. Nah, ujub ini merusak amal kebaikan, merusak amal kebaikan. Wa innama yalzamuka ijtinabuhu li amrayni. Mengapa kita harus wajib menjauhi penyakit ujub? Gak boleh kita ujub dengan amal kita, bangga diri dengan amal kita, gak boleh. Kenapa alasannya wajib menjauhi penyakit ujub? Li amrayni, karena alasannya dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma annahu yahjubu anit taufiq wat ta'yid minallahi ta'ala. Bahwa salah satu dari dua perkara tersebut adalah sesungguhnya penyakit ujub ini menjadi penghalang dari mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wah, bangga dengan saya paling rajin, wah, bangga. Dicabut tuh oleh Allah. Akhirnya nu tadina semangat jadi tersemangat, nu tadina rajin jadi kedul. Gara-gara naon? Ujub. Cabut oleh Allah, terhalang dari taufik. Wa ta'yid, dan penguatan minallahi, dari Allah. Nah, itu gara-gara ada penyakit ujub. Yang tadinya cerdas jadi belat, jadi bebal, ya. Yang tadinya baik jadi enggak, gara-gara ujub. Tadinya rajin ngajinya, berhenti ngajinya gara-gara eta ujub. Dicabut jelema di mana-mana, jelema ujub hatena, ya, boga rasa menang sorangan, teu boga rasa anugerah ti Allah. Bisa ibadah di aku menang sorangan, daek ibadah di aku menang sorangan, bager di aku menang sorangan. Tadi akukeun ka Allah, tadi akukeun siap-siap we bakal dicabut eta ku Allah taufikna. Mutadina rajin jadi kedua gara-gara keasupan penyakit ujub. Maka ketika kita melaksanakan amal soleh, di antara yang harus wajib kita lakukan adalah zikrul minnah. Zikrul, yang pertama ikhlas, sebaliknya riya. Lawannya riya itu adalah ikhlas. Itu wajib ikhlas itu. Kalau nggak ikhlas ya kosong amal kita, nggak ada pahalanya, bahkan hancur. Yang kedua harus zikrul minnah. Ingat akan anugerah Allah. Kurang dijadikan jelema soleh daek ngaji, Gusti ieu teh males-males anugerah Allah tuh gitu. Nu diingat-ingat teh anugerah Allah. Dan ieu aing menang sorangan. Kuring ngaji teh daek menang sorangan kuring. Wah, lain kitu. Nu diingatkeun teh anugerah Allah. Sehingga tidak ujub. Sebaliknya ujub itu zikrul minnah, itu wajib kita. Nalika urang daek sedekah, anugerah di Allah, dicabut we ka daekna, taufikna. Nu tadina bager, berehana jadi kopet,
gara-gara ujub. Tadina tawadhu jadi gumade gara-gara ujub. Tadina ikhlas jadi ria gara-gara bukan dicabut ku Allah. Ya. Nu tadina soleh jadi teu soleh, nu tadina bager jadi teu bager gara-gara keasupan penyakit ujub. Maka ketika kita melakukan kebaikan, di situ pasang zikrul minnah, mengingat akan anugerah dari Allah. Gusti nuhun ari ka Gusti, nuhun Gusti. Abdi digampilkeun angkat ka pangaosan, nuhun Gusti. Nuhun ka Allah. Keur nakis panyakit ujub. Kudu kitu tah. Lamun teu kitu, tadi teh biasana tara tinggalin ngaji teh, ini mah tinggalin wae. Biasana mah saya teh tara kaburagan ya, jadi ayeuna mah kaburagan wae. Eta pangaruh tina ujub. Kartos. Ada kudu loba istighfar we urang mah. Kudu zikrul minnah. Ingat akan anugerah dari Allah. Yang pertama, ya, bahayanya itu ujub dapat menghalangi dari taufik Allah dan kekuatan dari Allah. Tadi orang teh dikuatkan ku Allah ke ibadah, jadi eleha itu. Tadi mah getol maca Quran semua. Ayeuna mah eleha. Nah, eta karena keasupan penyakit ujub. Ya, karena masuk tuh penyakit ujub ke hati kita. Harasaan bisa ngaji teh, daek ngaji teh menang sorangan. Teu ingat nu ngabisakeun urang daek ngaji teh Allah. Rasaan bisa amal soleh teh menang sorangan. Itu teringat nu ngabisakeun urang daek amal soleh Allah. Nah, itu timbul nanti bahayanya. Annahu yahjubu anit taufik wa ta'yid minallahi ta'ala. Tong ujub. Nya berbangga, wah kabeh eta satri sukses ku kuring. Teu ingat ka Allah, teu sukseskeun. Yo satri teh jadi balalangor ieu mah. Nu teh bager satri teh. Urangna da ujub atuh. Baru kanan menang urang, bageurna santri teh. Sok sanajan lahiriahna urang tapi hakikatna nu ngagerakeun hate urang hate santri saha? Allah. Tong di aku menang urang. Atas gara-gara naon? Ujub. Udarina urang bager soleh jadi teu soleh. Tah gara-gara kasupan ujub. Annahu yahjubu anit taufik wat ta'yid. Ya, ujub ini menjadi penghalang dari taufik. Taufik itu adalah pertolongan Allah. Khalqu qudratit ta'ah. Ya. Ketika kita dapat bisa melaksanakan ketaatan itu taufik dari Allah. Wa ta'yid dan penguat dari Allah. Dihalangan eta jelema akhirnya terhalang dari mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala karena ada penyakit ujub. Fa innal mu'jiba makhdhulun, karena sesungguhnya orang yang ujub, yang berbangga diri, ya, tidak merasa bahwa dia itu bisa melaksanakan kebaikan semata-mata anugerah dari dia, itu lupa perasaan menang sorangan wae, menang tanaga sorangan, menang usaha menang sorangan, teringat sukses dan usaha nanti menang Allah, dicabut kayak Allah kakara gogoakan, itu gara-gara aya ujub. Fa idzan qata'a 'anil 'abdi ta'yid wa taufiq minallahi ta'ala fama asra ma yahlik. Apabila terputus dari seorang hamba at-ta'yid, penguat dari Allah, wa taufiq dan taufik minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, fama asra ma yahlik, maka sangat cepat perkara yang akan membinasakan orang tersebut, binasa orang tersebut. Diajarnya urang daek sodako Gusti nuhun abdi dibisakeun ditiasakeun ku Gusti, dipaparin anugerah kersa sodako, kersa netepan, kersa ka masjid, kersa ngaos ka Allah, ulah di aku menang urang, di aku nu tarina gato ka masjid jadi kadul ka masjid eta mah kaasupan ujub, itu bahaya. Jadi harus zikrul minnah. Ngerti santri? Utadina santri teh betah, aduh jadi teu betah ya. Asup ujub teh. Gara-gara ujub, rasa-rasaan menang sorangan betah teh. Dibetahkeun ku Allah hakikatna. Mata kudu ingat karena anugerah Allah. Terus selama-lamanya seperti itu. Ya, mengingat kepada kebaikan Allah, anugerah Allah.
Yang kedua, kenapa ujub harus dijauhi, wajib dijauhi? Annahu yufsidul amal saleh. Ujub ini dapat merusak amal soleh, rusak amal soleh urang. Gara-gara keasupan penyakit ujub. Allahu akbar. Itunya eta bahayana ujub. Naon ari ujub? Fa'lam anna haqiqatal ujbi isti'dhamul amali shalih. Ketahuilah bahwa hakikat ujub adalah menganggap besar terhadap amal soleh. Urang geus ngalakonan sodako, asapang gede na merekna. Asapang gede na, asapang getona. Eta teh bibit-bibit ujub nu kitu teh. Kudu kumaha tuh sing boga rasa saeutik nu dibikeun ku urang teh. Ya, Masya Allah. Ya bahaya penyakit hati teh. Anu mungkin tiap detik eta teh aya ka urang teh. Ngan urang teu sadar. Sugan teh keur ibadah we. Si horeng keur ujub keur maksiat. Ai ujub teh dosa, maksiat hati. Kadang urang teu sadar keur maksiat ka Allah. Nalika keur ujub teh keur maksiat ka Gusti Allah. Di dalam kitab Ihya juz 3 halaman 360 dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, fa idzan al-ujbu huwa isti'dhamun ni'mah warrukunu ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'imi. Fa idzan maka ketika demikian al-ujbu bahwa ujub, apa itu ujub? Huwa itu ujub isti'dhamun ni'mah menganggap besar akan nikmat, warrukun dan condong ilaiha kepada itu nikmat, ma'anisyani idhafatiha serta lupa menyandarkannya itu nikmat ilal mun'imi kepada pemberi nikmat. Teu inget nu mere nikmat ya Allah. Nah, eta ngaranna ujub. Ini ujub ini di antara penyebab timbulnya sombong. Fa innal ujba yad'u ilal kibri. Karena sesungguhnya penyakit ujub ini akan mengajak kepada kesombongan. Di annahu ahadu asbabihi, karena sesungguhnya ujub adalah salah satu sebab-sebabnya sombong. Di mana jelema ujub pasti bakal sombong. Dan sababna sombong teh gara-gara aya ujub. Fayatawalladu minal ujbi al-kibru, akan timbul dari penyakit ujub kesombongan. Oh, mada kadenya tong di aku menang urang. Daek ngaji tong di aku menang urang. Daek ibadah tong di aku menang urang. Tadi teh kedah zikrul minnah, ingat kana anugerah Allah. Tong di aku menang urang. Tong di aku. Jadi ujub teh ngaku nu aing, sarubuya mah nya. Ujub teh ngaku nu aing gitu. Ujub ini adalah penyakit hati. Kemudian orang yang ujub bagaimana? Fal ujbu yad'u ila nisyaniz dzunub. Ini bahayanya ujub. Kalau hubungannya dengan hamba Allah, penyakit ujub ini akan menimbulkan kesombongan. Akhirnya, waduh, jago mah deh. Di mana jelema ujub, jo timbul penyakit guma. Nah, penyakit gumede timbul tina ujub, salah sababna. Di antara sebab-sebab timbulnya kesombongan itu adalah ujub. Ketika ada ujub, di situ akan timbul penyakit sombong. Adapun hubungan jangan dengan Allah bagaimana orang kalau ujub? Fal ujbu yad'u ila nisyani dzunub. Penyakit ujub ini akan mendorong, akan mengajak kepada lupa atas dosa-dosa. Wa ihmaliha, dan membiarkan dosa-dosa. Tuh poho kana dosa. Nu diingat ke kehadiran abdi we. Abdi teh ahli salat, abdi teh ahli pangaosan, abdi teh ahli sedekah, abdi teh ahli saum. Teu ingat kana dosana mah. Gara-gara ujub. Wah, ini bahaya ya, Masya Allah. Allahu akbar. Fa ba'du dzunubi la yadhkuruha. Sebagian dosa-dosanya soalnya dia tidak ingat.
teringat karena dosa. Wala yatafaqaduha, bahkan dia tidak meneliti kepada dosa. Nu diingat teh kehadiran sorangan we. Teringat karena kagorengan sorangan. Karena dosa sorangan mah teu ingat. Nu diingatna hadena we hungkul. Yadhannihi annahu mustaghnin an tafaqqudiha fayansaha. Karena menyangka orang tersebut bahwa dia tidak membutuhkan dari meneliti itu dosa. Lalu dia lupakan itu dosa. Kemudian bagaimana? Wa ma yatadzakkaruhu minha fayastasghiru. Ketika dia ingat akan dosa, dosa yang dia ingat itu dianggap dosa kecil oleh dia. Karena ujub, wah saya kan ngajinya, sholatnya, sodakohnya, dosa dianggap kecil. Dosa yang ia lakukan dianggapnya dosa di mana dianggap letik jadi gede. Dosa apa gitu? Dosa upami kurang dianggap dosa letik ikan wae, jauh gede dosa. Ketika dosa dianggap besar oleh kita, dia menjadi kecil. Sebaliknya, nah, orang yang ujub ketika dia ingat akan dosanya dianggap tuh naon dosa letik itu. Da kuring mah geus loba amalna. Akhirnya menganggap dosa kepada dosa yang dia ingat dianggap kecil dan dia tidak menganggap besar atas dosa yang dia lakukan. Lalu dia tidak berusaha untuk menambalnya. Bal yadunnu annahu yughfaru lahu. Pan kuring mah ahli pangaosan. Can geng indit mengaos mah geus dihampura dosa. Allahu akbar. Ya ujub ya. Sehingga boga rasa teh geus dihampura dosa we. Eta bahayana ujub. Kemudian di dalam ibadah bagaimana? Amal-amal. Dia menganggapnya sudah berjasa. Sudah punya jasa. Dianggapnya sudah punya jasa. Ya, menganggap besar. Yasta'zimuha wa yatabajjahu biha wa yamunnu Allah bi fi'liha. Waduh. Dia menganggap besar akan itu ibadah dan dia berbangga dengan itu ibadah dan dia yamunnu ala Allah bi fi'liha. Ngagonggorokan. Ngagonggorokan ini anak. Mengungkit kepada Allah atas perbuatan itu ibadah. Dia lupa atas nikmat Allah kepadanya, yaitu dengan memberikan taufik Allah kepada orang tersebut. Teingat manehna daek salat teh taufik ti Allah, manehna daek ngaji teh taufik ti Allah, manehna bager teh taufik teingat. Akhirnya dia mengungkit-ungkit. Gusti naha abdi kieu? Abdi teh pan getol ibadah. Aing mah. Nah, getol ibadah teh kieu Gusti abdi teh. Seuseuh kieu rezeki teh. Getol ngaos abdi teh. Nah eta gara-gara aya akhirna kitu ka Allah teh nganahan wae. Ya, yamunnu 'ala Allah bi fi'liha. Dia mengungkit-ungkit kepada Allah akan mengerjakan itu ibadah. Kan saurna upami getol ibadah, upami salat duhana rajin mah bakal lancar. Nah, abdi teh lancar wae Gusti. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena terkena ujub hatinya. Kemudian apabila dia ujub dengan amal ibadah, maka menjadi lolong, menjadi buta dari bahaya-bahaya yang merusak kepada itu ibadah. Siapa orang yang tidak meneliti bahaya-bahaya amal yang merusakkan akan amal, maka kebanyakan yang ia lakukan sia-sia. Akhirnya kosong dari pahala. Karena dia tidak memperhatikan perkara-perkara yang merusak kepada amal. Gitunya eta bahaya naon? Nah, itu Allah ingatkan. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Saat itu sebagian mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berbangga, falan lan nughlabal yauma min qillatin. Kita ini banyak, enggak bakal dikalahkan. Lupa pertolongan itu, dia itu menangnya itu dari Allah, bukan hasil banyak dan sedikitnya. Maka diingatkan oleh Allah. Ini penyakit hati ya, yang wajib kita obati. Jadi kenapa kita wajib menjauhi penyakit ujub? Karena alasan dua perkara. Yang pertama, karena penyakit ujub dapat menghalang dan menjadi penghalang dari mendapatkan taufik dan ta'yid. Ya. Taufik dan ta'yid. Taufik itu dapat melakukan kebaikan, wa ta'yid dan
Ya, tauhid ini penguat dari Allah. Dia dapat istiqomah, ya. Jadi kalau orang zikrul minnah, artinya sebaliknya daripada ujub, dia senantiasa mendapatkan taufik dari Allah. Senantiasa dia mendapatkan penguat dari Allah. Ketika hatinya bersih dari ujub, yang diingatkan adalah anugerah dari Allah, gitu. Di mana orang hayang menang taufik ti Allah, bersihkan hati orang tina ujub, karena ujub menjadi penghalang atas dapatnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa harus ditinggalkan, harus dijauhi ini ujub? Karena ujub dapat merusak amal soleh. Aduh, amal soleh orang beaku ujub.